Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pagi tadi fajar tanggal 1 Syawal menyingsing di ufuk timur, yang merupakan isyarat bahwa kita semua kini telah berada di suatu hari yang sangat berbahagia, di mana seluruh umat Islam di segenap penjuru dunia, dari Maroko di belahan bumi bagian barat sampai Merauke di belahan bumi bagian timur, serentak dan seraya mengumandangkan takbir, tahmid, mengagungkan Sang Pencipta. Maka dengan serta-merta kita kibarkan panji-panji kemenangan dan bendera kejayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun hadirin, dalam suasana yang berbahagia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita jangan sampai lupa kepada 4 perkara. Sampai-sampai ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melupakan 4 perkara ini akan dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mana 4 perkara tersebut? Pertama, yatim piatu. Jangan sampai ada seorang pun dari mereka yang menangis karena tak ada baju baru pemberian ibu, tak ada celana pemberian ayah, tak ada sepatu pemberian paman. Dengan hati yang pilu, mereka saksikan anak-anak yang lain bersukaria. Mereka saksikan pula anak-anak yang lain sedang menghambur-hamburkan uang. Dengan perasaan yang sedih, dengan hati teriris-iris, dengan air mata yang berlinang, mereka saksikan orang lain berhari-hari. Kepada siapakah mereka akan mengadukan nasib? Sedangkan ayah bunda telah tiada,
Sedangkan paman telah berpulang, tak ada orang yang mendukung, tak ada tangan yang menjinjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, jangan biarkan mereka terus-menerus berada dalam kesedihan. Mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Kita urus mereka menurut daya kemampuan kita masing-masing, baik secara kolektif ataupun secara sendiri-sendiri. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, di saat hari raya yang penuh bahagia ini, yang tidak boleh kita lupakan yaitu sholat 5 waktu. Semua orang Islam sudah maklum bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban utama dan terpenting bagi kita. Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengamalkannya selama hidupnya. Sama sekali tidak ada alasan kewajiban ini untuk ditinggalkan dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Kalau tidak puasa berdiri, boleh sambil berbaring. Kalau tidak puasa berbaring, boleh sambil terlentang. Kalau tidak puasa terlentang, boleh menggunakan kedipan mata, isyarat mata. Kalau tidak mampu dengan isyarat mata, maka dengan hati. Saking wajib-wajibnya sholat, sampai-sampai dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita, sesakit apapun kita, tetap sholat wajib bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah." Perbuatan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Kalau sholatnya buruk, maka ibadah yang lainnya pun buruk. Kalau sholatnya diterima oleh Allah, maka ibadah yang lainnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segetol-getolnya orang puasa, sebanyak-banyaknya orang bersedekah, sebaik-baiknya orang kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada sesamanya, kalau tidak sholat, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 43. Allah bertanya kepada ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kemudian para ahli neraka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Kami dahulu ketika masih di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah, senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, dalam suasana berbahagia hari raya ini, yang tidak boleh kita lupakan yaitu fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sendiri seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Bila mana ada di antara saudara kita yang tidak bisa makan, hendaklah kita bantu hingga ia dapat makan dan merasakan kenyang sebagaimana yang telah kita rasakan. Dalam harta kita ada hak fakir miskin. Dalam harta kita ada yang haram kita makan, karena harus kita salurkan kepada yang lebih membutuhkan. Kemudian kepada kita yang fakir miskin, jangan berkecil hati, justru harus berbangga hati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua, "Atola'tu 'alal jannah fa wajadtu aksar ahliha al-fuqara wal masakin." Ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi bagaimana keadaan surga. Kemudian Rasulullah melihat bahwa di surga
ternyata paling banyak penduduknya yaitu dari golongan fakir miskin ketika di dunia. Tapi fakir miskin yang seperti apa? Yaitu fakir miskin yang sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, yang keempat, yang tidak boleh kita lupakan di saat kita berbahagia saat ini, di saat hari raya ini, yaitu kematian. Bukankah hidup itu hanya sekedar putaran menunggu giliran? Ada saat datang, ada saat pergi, ada saat pulang, ada saat kembali, ada saat muda, ada saat tua, ada saat dilahirkan, ada saat dikuburkan. Hidup hanya sekedar putaran menunggu giliran. Kapan giliran kita mati? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Tidak ada manusia di dunia ini yang kekal. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup abadi selamanya. Namun hadirin, sayangnya kematian ini misterius. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia dan dengan cara bagaimana Allah cabut nyawa kita. Namun ada filosofi yang sekiranya bisa kita ambil hikmahnya, yaitu buah mangga. Mungkin kita semua kenal buah mangga. Ada yang masih bunga sudah jatuh ke tanah, ada yang sudah jadi buah pentil jatuh ke tanah, sudah jadi mangga besar, ada yang jatuh jadi mangga matang jatuh. Pun demikian dengan manusia, ada yang masih dalam kandungan meninggal, ada yang sudah bayi mati, ada yang remaja pemuda mati, ada yang bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek tua. Itu sudah pasti karena banyak ciri-cirinya. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat panjang umur dan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kiranya dapat kita simpulkan khutbah Idul Fitri pada kali ini, kiranya dapat kita simpulkan bahwa dalam suasana yang berbahagia ini jangan sampai kita melupakan yang 4 perkara. Pertama, anak yatim. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, fakir miskin. Dan yang keempat, kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafat. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dalam suasana yang penuh duka untuk dunia,
duka, wabil khusus untuk Indonesia dan wabil khusus untuk desa kita. Mudah-mudahan Allah cepat mencabut wabah yang sedang menderita manusia. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.